Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Putri Werdawati, dan rekan saya itu ada Alka Farista, Marliana Ika Putri, dan Khaidira Yahya. Dan kami akan mempresentasikan tentang accounting belanja dan beban. Definisi beban dan belanja. Pengertian beban yang pertama, menurut manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan untuk yang belanja, itu semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Klasifikasi beban dan belanja. Diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Klasifikasi ekonomi adalah mengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Pengakuan menurut PSAP nomor 12 tentang potensi beban dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Beban diakui pada saat 1. Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Menurut PSAP nomor 02 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja diakui pada saat pertama, terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPP dan PPKD setelah diakui pengesahan definitif oleh BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. 2. Khusus pengeluaran melalui bendahara. Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK dan SKPD. 3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu metode pendekatan beban dan aset. Oke, next. Pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Baik, di pengukuran ini bisa dijabarkan beban diakui dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas
yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azar bruto. Penilaian ini dijabarkan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau line item. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Pengungkapan ini bisa dijabarkan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan berkait dengan beban adalah: pertama, rincian beban per SKPD. Kedua, penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembaran muka. Ketiga, informasi lainnya yang dianggap perlu. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya bacakan slide-nya, yaitu mengenai jurnal standar beban dan belanja pegawai. Beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, di mana pembayarannya tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2DLS, gaji dan tunjangan, maka jurnal standarnya jurnal LO dan neraca. Selanjutnya, beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme di mana pembayaran ditransfer ke bendahara pengeluaran, kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke rekening masing-masing PNS. Berdasarkan SP2DLS gaji dan tunjangan, maka jurnal standarnya jurnal LO dan neraca. Contoh jurnal beban dan belanja pegawainya, salah satunya jurnal LO dan neraca, yaitu utang subsidi di debit, di kas daerah di kredit. Selanjutnya jurnal LRA, belanja subsidinya di debit, perubahan SAL-nya di kredit. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.